Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Dewi Agustina dari Prodi Manajemen kelas Weekend. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan mata kuliah etika bisnis, yaitu tentang apa itu etika bisnis. Latar belakang etika bisnis. Dalam kegiatan berbisnis, mengejar keuntungan adalah hal yang wajar, asalkan dalam mencapai keuntungan tersebut tidak merugikan banyak pihak. Jadi, dalam mencapai tujuan berbisnis ada batasnya. Kepentingan dan hak-hak orang lain juga perlu diperhatikan. Yang kedua, perilaku etis dalam kegiatan berbisnis adalah suatu yang penting demi kelangsungan hidup berbisnis itu sendiri. Bisnis yang tidak etis akan merugikan bisnis itu sendiri, terutama jika dilihat dari perspektif jangka panjang. Bisnis yang baik bukan saja bisnis yang menguntungkan, tetapi bisnis juga baik secara moral. Perilaku yang baik juga dalam konteks bisnis merupakan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral. Tanpa disadari, kasus pelanggaran etika bisnis merupakan hal yang biasa dan wajar pada masa kini. Secara tidak sadar, kita sebenarnya menyaksikan banyak pelanggaran etika bisnis dalam kegiatan berbisnis di Indonesia. Banyak hal yang berhubungan dengan pelanggaran etika bisnis yang sering dilakukan oleh para pembisnis yang tidak bertanggung jawab di Indonesia. Berbagai hal tersebut merupakan bentuk dari persaingan para pembisnis yang ingin menguasai pasar. Terdapat faktor lain yang juga mempengaruhi para pembisnis untuk melakukan pelanggaran bisnis. Antara lain, untuk memperluas pangsa pasar serta mendapatkan banyak keuntungan. Faktor tersebut merupakan alasan yang umum untuk para pembisnis melakukan pelanggaran etika dengan berbagai cara. Next. Yang B, sasaran dan ruang lingkup etika bisnis. Etika bisnis sebagai etika profesi membahas berbagai prinsip, kondisi, dan masalah yang terkait dengan praktek bisnis yang baik dan etis. Dengan kata lain, etika bisnis pertama-tama bertujuan untuk menghimbau para pelaku bisnis untuk menjalankan bisnis secara baik dan etis. Menyadarkan masyarakat, khususnya konsumen, buruh, karyawan, dan masyarakat luas pemilik aset umum semacam lingkungan hidup akan hak dan kepentingan mereka yang tidak boleh dilanggar oleh praktek bisnis siapapun juga. Pada tingkat ini, etika bisnis berfungsi untuk menggugah masyarakat bertindak menuntut para pelaku bisnis untuk berbisnis secara baik demi terjaminnya hak dan kepentingan masyarakat tersebut. Etik berbisnis mengajak masyarakat untuk sadar dan berjuang menuntut haknya atau paling kurang agar hak dan kepentingannya tidak dirugikan oleh kegiatan bisnis pihak manapun. Etika bisnis juga berbicara mengenai sistem ekonomi yang sangat menentukan etis tidaknya suatu praktek bisnis. Dalam hal ini, etika bisnis lebih bersifat makro, karena itu lebih tepat disebut etika ekonomi. Dalam lingkup makro semacam ini, etika bisnis berbicara mengenai monopoli, oligopoli, kolusi, dan praktek-praktek semacamnya yang akan sangat mempengaruhi sehat tidaknya suatu ekonomi, melainkan juga baik atau tidaknya praktek bisnis dalam sebuah negara. Next. Pengertian etika dan bisnis. Etika bisnis disingkat EB, merupakan terapan yang pada awalnya berkembang di Amerika Serikat sebagai cabang filsafat terapan. Etika bisnis menyoroti segi-segi moral perilaku manusia yang mempunyai profesi di bidang bisnis dan manajemen. Oleh karena itu, etika bisnis dapat dilihat sebagai usaha yang merumuskan dan menerapkan prinsip-prinsip etika di bidang hubungan ekonomi antar manusia.
Etika bisnis mengajak para pembisnis mewujudkan citra dan manajemen bisnis yang baik agar bisnis itu pantas dimasuki oleh semua orang yang mempercayai adanya dimensi etis dalam dunia bisnis. Hal ini sekaligus menghalau citra buruk dunia bisnis sebagai kegiatan yang kotor, licik, dan tipu muslihat. Kegiatan bisnis mempunyai implikasi etis dan oleh karenanya membawa serta tanggung jawab bagi pelakunya. Menurut Weiss, etika bisnis adalah seni dan disiplin dalam menerapkan prinsip-prinsip etika untuk mengkaji dan memecahkan masalah-masalah moral yang kompleks. Menurut Laura Nash, etika bisnis merupakan studi mengenai bagaimana norma moral personal diaplikasikan ke dalam aktivitas dan tujuan perusahaan. Selanjutnya, teori-teori etika bisnis. Yang pertama, teori etika bisnis deontologis berasal dari bahasa Yunani. Deon artinya kewajiban atau duty. Menurut etika deontologi, suatu tindakan itu baik bukan dinilai dan dibenarkan akibat atau tujuan baik dari tindakan itu, melainkan berdasarkan tindakan baik pada dirinya sendiri. Kewajiban yang dilakukan oleh seseorang, di mana kewajiban tersebut layak dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab yang telah diperintahkan kepadanya. Dalam dunia bisnis, jika kewajiban yang dibebankan pada seseorang, maka yang bersangkutan layak untuk mengerjakannya. Terutama jika ia tidak ingin mengecewakan pihak konsumen, misalnya memberikan pelayanan yang baik pada semua konsumen, menawarkan barang dan jasa dengan mutu yang sebanding dengan harganya. Seseorang konsumen selalu menginginkan kepuasan pada saat ia berhubungan dengan suatu produk. Yang kedua, teori etika dan hak asasi. Dalam teori hak dibahas tentang segala sesuatu yang menjadi hak seseorang dan bagaimana hak tersebut harus dihargai. Secara realita, disebutkan bahwa setiap manusia yang lahir di muka bumi memiliki hak. Hak tersebut layak untuk diperoleh dan diperjuangkan. Di antara hak yang harus diperjuangkan adalah hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, seperti memperoleh pendidikan, kesejahteraan, pelayanan kesehatan yang sama di mata hukum. Ketika seseorang diperlakukan secara tidak wajar oleh sebuah perusahaan atau dirugikan, maka ia layak untuk menuntut haknya. Yang ketiga, teori keutamaan. Pada teori ini, konsep kepuasan menjadi dominan untuk dibahas, karena setiap orang merasa ingin diutamakan dalam memenuhi kepentingan yang diinginkan. Usaha untuk memenuhi kepentingan seseorang sering menimbulkan atau tumbuhnya sikap egoisme pada individu yang bersangkutan. Yang keempat, teori relatif. Teori ini berpendapat bahwa etika itu bersifat relatif. Masalah yang timbul dalam praktiknya adalah self-centered atau egois. Fokus pada individu, mengabaikan interaksi dengan pihak luar sistem dan tidak berpikir panjang. Semua tergantung kriterianya sendiri. Dalam teori relatif ini dijelaskan jika pandangan dan pendapat seseorang bersifat sangat subjektif. Artinya, jika si A berpikir ini yang terbaik, belum tentu si B memiliki pandangan yang sama, dan begitu pun seterusnya. Ini dikarenakan pandangan dan pemikiran setiap orang bisa berbeda-beda. Yang kelima, etika dan agama. Agama sebagai dasar pijakan bagi setiap umat dalam menjalani kehidupan. Tanpa agama, manusia tidak akan memiliki landasan dalam berpikir. Ada hubungan erat antara agama dan filsafat, begitu pula sebaliknya. Next.
Pendekatan stakeholder. Pendekatan stakeholder merupakan sebuah pendekatan baru yang banyak digunakan khususnya dalam etika bisnis. Pendekatan ini memetakan hubungan-hubungan yang terjalin dalam kegiatan bisnis pada umumnya untuk memperlihatkan siapa saja yang mempunyai kepentingan terkait dan terlibat dalam kegiatan bisnis pada umumnya. Pada akhirnya, pendekatan ini mempunyai satu tujuan imperatif, yaitu bisnis harus dijalankan sedemikian rupa agar hal dan kepentingan semua pihak terkait yang berkepentingan stakeholder dan suatu kegiatan bisnis dijamin, diperhatikan, dan dihargai. Sekaligus, dengan pendekatan ini bisa dilihat dengan jelas bagaimana prinsip-prinsip etika bisnis. Dasar pemikiran pendekatan tersebut adalah semua pihak yang mempunyai kepentingan dalam suatu kegiatan bisnis terlibat di dalamnya karena ingin memperoleh keuntungan. Maka, hak dan kepentingan mereka harus diperhatikan dan dijamin. Pada pendekatan stakeholder ini berasal dari prinsip tidak merugikan hak dan kepentingan manapun dalam suatu kegiatan bisnis. Sehingga pendekatan stakeholder menuntut agar bisnis apapun perlu dijalankan secara baik dan etis demi menjamin kepentingan semua pihak yang terkait dalam bisnisnya. Pada umumnya ada dua kelompok stakeholder. Yang pertama, kelompok primer, yaitu terdiri dari pemilik modal atau saham, kreditor, karyawan, pemasok konsumen, penyalur, dan phishing atau rekanan. Yang kedua, kelompok sekunder, yaitu terdiri dari pemerintah, lembaga asing, kelompok sosial, media massa, kelompok pendukung, dan masyarakat pada umumnya. Yang paling penting dalam kegiatan berbisnis adalah kelompok primer, karena berhasil atau tidaknya suatu bisnis sangat ditentukan oleh kelompok ini, yang dikaitkan dengan hubungan relasi yang saling menguntungkan. Hal ini berarti demi keberhasilan dan kelangsungan suatu bisnis tidak boleh merugikan satupun kelompok stakeholder primer. Dalam kaitannya dengan kelompok sekunder, perlu disampaikan bahwa dalam situasi tertentu kelompok ini bisa sangat mempengaruhi kelompok primer dan tentunya hal ini menjadi satu pertimbangan tersendiri dan dijaga kepentingan mereka. Misalnya, kelompok LSM yang dapat mengarungi kegiatan bisnis suatu perusahaan sehingga perusahaan yang ingin berhasil bisnisnya harus pandai-pandai menangani dan memperhatikan kepentingan kedua kelompok stakeholder tersebut. Yang ketiga ada bab pembahasan. Pembahasan pertama, etika bisnis dalam manajemen pemasaran. Kegiatan pemasaran atau promosi dilakukan untuk memberitahukan atau menawarkan produk jasa agar mudah dan cepat dikenali oleh masyarakat dengan harapan adanya kenaikan pada tingkat pemasarannya. Dalam memasarkan atau mempromosikan produk atau jasa tersebut diperlukan etika yang mengatur bagaimana cara berpromosi yang baik dan benar, serta tidak melanggar peraturan yang berlaku. Etika ini juga diperlukan agar dalam berpromosi tidak ada pihak-pihak yang dirugikan oleh teknik promosi. Kadangkala yang cukup sering kita temui di masyarakat adalah para sales, penjual atau marketing seringkali menggunakan kalimat-kalimat hiperbola yang memang dengan tujuan agar konsumen tertarik dan kemudian membeli produk tersebut. Akan tetapi, mereka sendiri belum paham akan produk yang dijual sehingga memberikan suatu informasi produk yang tidak relevan dan dibuat-buat. Tentu saja hal ini akan merugikan berbagai pihak terkait, terutama konsumen sebagai pihak yang membeli dan menggunakan produk atau jasa tersebut. Jadi, sebaiknya dalam hal memasarkan produk atau jasa, kita perlu mengenal lebih jauh lagi produk atau jasa yang kita tawarkan. Di samping itu, seorang sales atau marketing harus menegakkan dan mengedepankan integritas, kehormatan, dan martabat mereka sebagai seorang sales atau marketing dengan cara jujur dalam melayani konsumen, klien, pegawai, pemasok, distributor, dan masyarakat. Etika bisnis dalam manajemen produksi. Pengertian produksi manajemen adalah kegiatan yang bertalian dengan pencipta barang dan jasa melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan agar tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Pelaksanaan manajemen produksi memiliki fungsi berorientasi produk dan jasa dalam pengelolaannya terkait dengan fungsi keuangan, di mana ada pengalokasian anggaran, analisis investasi, penyediaan dana, dan pengelolaan produk atau kinerja pelayanan jasa. Sebentar.
Fungsi produk dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan atau pengadaan atas barang atau jasa transformasi yang dilakukan dalam kegiatan produksi adalah untuk membentuk nilai tambah terhadap barang atau jasa. Aktivitas produksi meliputi produk apa yang dibuat, berapa kuantitas produk yang dibuat, mengapa produk tersebut dibuat, di mana produk tersebut dibuat, kapan produk dibuat, dan siapa yang membuat, bagaimana produksi pembuatannya. Selanjutnya, etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah pengembangan dan pemanfaatan personil bagi pencapaian yang efektif mengenai sasaran dan tujuan individu, organisasi, masyarakat, nasional dan internasional. Lingkup manajemen sumber daya manusia meliputi semua aktivitas yang berhubungan dengan sumber daya manusia dalam organisasi, bahwa all decisions which affect the workforce concern the organization human resource management function. Aktivitas ini mencakup rancangan organisasi, staffing, sistem reward, tunjangan, manajemen performasi, pengembangan pekerja dan organisasi, komunikasi dan hubungan masyarakat. Peranan etika bisnis dalam manajemen SDM yaitu untuk menjalankan fungsi-fungsi yang terkandung di dalam manajemen SDM melalui pengelolaan SDM yang baik, sehingga karyawan dan perusahaan memperoleh keuntungan yang sama dan terpenuhi haknya, seperti hak untuk perlindungan, keamanan, dan keselamatan, hak atas pekerjaan. Etika utilitarianisme adalah suatu teori dari segi etika normatif yang menyatakan bahwa suatu tindakan yang patut adalah yang dimaksimalkan pengguna utility. Biasanya didefinisikan sebagai memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Teori ini mengatakan bahwa suatu kegiatan bisnis adalah baik dilakukan jika bisa memberikan manfaat kepada sebagian besar konsumen atau masyarakat. Teori ini sebagai teori etika kegunaan suatu tindakan ekonomis sesuai sekali dengan prinsip-prinsip ekonomis. Teori ini cukup jelas dengan dijelaskan melalui teori cost-benefit analysis yang dipakai dalam konteks ekonomi. Manfaat utilitarianisme mampu menghitung keuntungan dan kerugian atau kredit dan debit dalam bisnis. Banyak penganut teori ini mengusahakan melaksanakan perhitungan etis ekonomis tersebut. Selanjutnya di bab penutup. Kesimpulannya, etika bisnis berlaku sebagai benteng bagi pemangku kepentingan. Etika bisnis juga memiliki fungsi yang mampu menyinergikan antar pemangku kepentingan dalam bisnis. Bisnis yang beretika akan membawa dampak baik pada perusahaan. Penerapan etika dalam kegiatan bisnis akan membawa dampak yang positif bagi kelangsungan suatu bisnis. Sarannya, perlu adanya sadar diri dalam hati para pegawai di dalam perusahaan yang ingin menerapkan etika dalam bisnis agar tidak ada kecurangan atau kebohongan yang terjadi pada perusahaan itu nantinya. Dan perlu diterapkan sanksi atau hukuman yang berat apabila ada pegawai yang melanggarnya, sehingga etika dalam bisnis dapat berjalan dengan baik dan lancar di perusahaan tersebut. Sekian dan terima kasih. Pesan saya adalah kepercayaan adalah sebuah kunci dari kehidupan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.